Karakter cabul di anime tuh udah jadi hal yang wajib buat ada di tiap ceritanya. Kalau kagak, ibaratnya ya kayak beol tapi kagak cebok. Tonto ikimasu. Nah, berhubung menurut statistik di YouTube sendiri ada 70% para colikiawan yang kagak subscribe ke Distrik Anime. Jadi, seenggaknya gue pengen ngingetin, kalau lu suka sama pembahasan yang gue bikin di sini, pas udah nonton jangan langsung cabut. Silakan, lu bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya lagi. Nomor 1, Vinsmoke Sanji dari cerita One Piece. Di bawah gemblengan si Jeff sedari kecil, si Sanji jadi punya kekuatan manusia super yang luar biasa banget. Mulai dari fisik, kecepatan, sampai ketangkasannya. Apalagi sekarang pas udah time skip. Selain dapat latihan khusus dari si Ivankov, si Sanji juga dapat ride suit dari Jerma yang nambah berkali-kali lipat kekuatan fisiknya. Tapi di samping keopeannya itu, sifat cabulnya sering ngejerumusin dirinya sendiri ke jurang kekalahan. Kagak cuma cabul ke Shinami sama si Robin, mau cewek dari ras apapun juga pasti langsung diembat. Kecuali ya Okama alias Banshee yang udah bikin si Sanji trauma seumur hidupnya. Nomor 2, Jiraiya dari cerita Naruto. Oke lah, gara-gara nyandang gelar Sannin, nih manusia cabul banyak banget yang respect. Tapi lu inget gak? Dulu pas si Naruto lagi dilatih sama si Jiraiya, dompet kodok tempat si Naruto nabung dari hasil misinya diambil sama si Jiraiya. Dengan alasan anak kecil kagak boleh bawa duit banyak-banyak. Bukannya dijagain, tuh bajingan malah make duit muridnya itu buat nyewa prostitusi plus mabok. Kalau lu nonton nih episode pas dulu masih bocah, pasti kagak bakal ngepermasalahin hal itu. Tapi kalau sekarang lu pikir-pikir lagi, bangsat banget si Jiraiya-nya. ジラヤ様106だの106センチ Nomor 3, Muten Roshi dari cerita Dragon Ball. ピチピチやるじゃ。これじゃ、これを待っておったんじゃ。 Bisa dibilang Doi itu yang jadi akar atau inspirasi dari semua karakter cabul di anime manga modern. Dulu si Muten Roshi pernah deal-dealan sama si Bulma. Kalau tuh cewek pengen bola naga miliknya, si Bulma kudu bugil dulu anjir. Ngoleksi banyak banget majalah bokep sampai DVD-nya. Tapi orang cabul ini juga yang ngajarin dasar-dasar bela diri. Sampai Kamehameha ke tokoh utama di cerita Dragon Ball, yaitu si Goku. Terus nih guru cabul juga bisa ngubah mode tubuhnya jadi berotot lagi, yang bikin kekuatan fisiknya ningkat banget. Nomor 4, Izayoi Sakamaki, Mondaiji Tachiga Isekai Kara Kuruso Desuyo. Kecabulan nih cowok sering muncul dan diarahin ke cewek kelinci bernama Kuro Usagi. Bahkan sampai pernah ngeklaim keperawanan tuh cewek dan bilang kalau tuh cowok yang bakal ngejebolnya. Sebagai tokoh utama dari cerita anime isekai mainstream, si Izayoi sendiri punya kekuatan yang overpowered banget, yang seakan jadi sosok level dewa di dunia barunya tersebut. Nomor 5, Hisoka Moro, Hunter x Hunter. Kecabulan nih orang emang agak beda kalau dibandingin sama para karakter sebelumnya yang punya obsesi sama para cewek. Si Hisoka ini ngerasa sange pas ngelawan musuh yang jauh lebih kuat dibanding dirinya. Terus bisa ngerasain efek orgasme pas doi ngalamin near death experience. Kagak menang cowok ataupun cewek, muda ataupun tua. Selama musuhnya itu kuat, batang si Hisoka bakal berdiri. Nomor 6, Issei Hyodo, High School DD.
Pas diiming-imingin pentil nenen si Rias, kekuatan si Issei bisa ningkat berkali-kali lipat. Cita-citanya aja jadi raja harem. Terus jurus-jurusnya selama ini adalah jelmaan dari hasrat cabulnya. Ada yang bisa bikin pakaian cewek hancur lah, dan lain sebagainya. Gara-gara jurusnya itu, Doi sampai di-banned dari berbagai rating game. Soalnya banyak cewek yang komplain. Sampai Doi punya julukan, Naga Nenen. Nomor 7, Meliodas, Nanatsu no Taizai. いい目の保養に教育的指導 Yang sering jadi sasaran kecabulannya udah pasti si Elizabeth. Si Meliodas doyan banget ngejailin tuh cewek. Mulai dari ngecek cangcutnya, sampai pernah maling cangcut milik si Elizabeth. Meskipun ya, si Meliodasnya sendiri care banget sama tuh cewek, dan selalu ngejaga Doi. Nah, buat urusan kekuatan, pas si Meliodas masuk mode assault-nya, total skor power level nih orang sampai nyentuh angka 142.000. 気安く触んな Nomor 8, Koro Sensei, Assassination Classroom. 僕らは殺し屋。ターゲットは先生。おはようございます。さあ、挨拶は大きな声で。 Sebagai hasil dari eksperimen pengembangan antimatter yang tadinya manusia, si Koro Sensei berubah jadi makhluk berkekuatan super yang kagak ada satupun makhluk yang bisa nandingin, kecuali ya sesama hasil eksperimen. Biarpun kuat, si Koro Sensei punya banyak banget kelemahan, mulai dari lemah kalau lihat nenen, sampai bahkan pernah kena jebakan majalah bokep. つまり暗殺だ。だがこいつはとにかく速い。殺すどころか眉毛の手入れをされている始末だ。丁寧にな。 Nomor 9, Gildart's Cliff, Fairy Tail. ただいまからの影の鍵爪ニカ Saking kuatnya nih orang, kekuatan maksimalnya sendiri kagak pernah dikasih lihat nyir selama Fairy Tail tayang dulu. Karena karismanya, Doi ini punya banyak banget cewek. Bahkan salah satu ceweknya ada yang hamil sampai punya anak gara-gara Doi juga. Si Gildarts kagak inget nyir. Kalau seandainya si Kana kagak secara gamblang ngasih tahu kalau dirinya tuh anak kandungnya si Gildarts. Kalau kagak gitu, pasti sampai sekarang si Gildarts kagak kepikiran bakal punya anak. Nomor 10, Sinbad, Magi Series. 会う機会が一度もなかったですって。 Sebagai orang yang punya pengaruh gede buat dunia, udah jelas banyak banget cewek yang ngedeketin. Entah udah berapa ratus cewek yang dalam tanda kutip tidur sama si Sinbad. Buat kekuatannya sendiri, si Sinbad ini punya 7 jin pelindung hasil dari penaklukan 7 dungeon selama hidupnya. Dari semua kandidat raja yang dipilih sama dungeon, si Sinbad jadi orang yang paling kuat. Nomor 11, Sakata Gintoki, Gintama. 誰がロバート・ゼッペキスだ？間違いました。シルベスター・スタローンさんですね。サインください。このまんまだろうが！ Doyan baca tuh lo bro, sange sama penyiar TV Ketsuno Ana, sampai sering kejerumus ke keadaan cabul bareng si Sukuyo. Sebagai veteran dari perang Joi, si Gintoki dari dulu udah terkenal sebagai samurai dengan kekuatan dan kemampuan berpedang yang luar biasa. Tapi di samping kecabulannya, Doi ini orangnya tanggung jawab banget. Bahkan pernah ada episode pas si Gintoki ditipu. Soalnya udah kentu bareng para cewek di Gintama. Tanpa pikir panjang, si Gintoki langsung ngajak mereka hidup bareng. なるほど確かにポール・ビニューマンだ Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nambahin atau gimana, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!